Sejarah perkembangan ilmu usul fikih dan peletak dasar ilmu usul fikih oleh kelompok 2. Usul fikih sebagai metode untuk menentukan hukum-hukum syar'i melalui dalil sebenarnya sudah dilakukan sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja pada masa itu usul fikih belum dalam bentuk baku sebagai suatu bidang ilmu. Sebagai contoh, jika seorang sahabat menemukan sebuah masalah hukum, maka ia akan mencari jawabannya di Al-Quran atau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal yang dilakukan oleh sahabat tersebut dapat dikatakan sebagai metode memecahkan hukum. Ia sudah memiliki gagasan bahwa jika menemukan masalah terkait hukum, maka ia akan mencari jawabannya di dalam Al-Quran atau bertanya kepada Rasulullah sendiri. Pemecahan demikian adalah prototipe atau bentuk dasar dari ushul fikih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat juga berijtihad dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak ada penyelesaian wahyunya atau tidak ada penyelesaian hukumnya di dalam Al-Quran. Salah satu ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Nabi adalah ketika dua orang di antara sahabat Nabi ini melakukan suatu perjalanan dan tibalah waktu sholat. Namun pada saat itu mereka tidak menemukan air untuk berwudu. Akhirnya keduanya melakukan tayamum dan melaksanakan sholat, lalu melanjutkan perjalanan. Tetapi saat di perjalanan keduanya menemukan air dan waktu sholatnya itu belum habis. Akhirnya keduanya sedikit berdebat dan memilih pendapatnya masing-masing. Yang satu mengulang sholatnya dan yang satu tidak mengulang sholatnya. Kedua sahabat ini bertanya kepada Rasulullah perihal hal tersebut. Rasulullah mengatakan kepada yang tidak mengulang sholat, engkau telah memenuhi sunnah dan sholatmu mencukupi. Sedangkan kepada yang mengulang sholat, Rasulullah mengatakan bagimu 2 pahala. Nah, kisah ini terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasai. Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lagi mendampingi umat Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, sahabat menggunakan 3 sumber. Yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ra'yu atau nalar kita. Meninggal Nabi Muhammad SAW, munculnya tantangan bagi para sahabat. Munculnya kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas khalifah. Sebagian sahabat sudah dikenal memiliki kelebihan di bidang hukum. Di antaranya yaitu Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar. Karir mereka berfatwa sebagian telah memulai pada masa Rasulullah SAW. Periode sahabat dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum pada hakikatnya, para sahabat menggunakan usul fikih sebagai alat untuk berijtihad. Jadi para sahabat itu berijtihad gitu ya. Hanya saja usul fikih yang mereka gunakan dalam bentuk yang paling awal dan bentuk terungkap dalam rumusan-rumusan sebagian kita dikenal dengan pada zaman sekarang ini. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara, yaitu cara barunya untuk memecahkan hukum. Para sahabat telah mempraktikkan ijma atau qiyas. Ijma itu perkumpulan, qiyas istilah
pada zaman lalu kemudian periode mutakdimi atau tabi'in dan tabi'at atau pengikutnya. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat dan belajar kepada sahabat. Jadi para tabi'in ini belajar kepada sahabat. Kan ketika sahabat juga belajar kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lalu metode istihbab. Nah, pada masa tabi'in metode yang digunakan adalah istihbab, menjadi semakin jelas dan meluas, dan disebabkan oleh luasnya daerah Islam sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Banyak para tabi'in hasil didikan para sahabat, khususnya diri untuk bertakwa, berfatwa dan berijtihad. Antara lain Sa'id bin Mursyad di Madinah yang Al-Qamah, Ibnu Shkaish serta Ibrahim An-Nashki dari Irak. Metode istihbab tabi'in umumnya tidak berbeda dengan metode istihbab. Hanya saja pada tabi'in dimulai muncul dua fenomena. Yang pertama adalah pemalsuan. Pemalsuan hadis. Yang kedua adalah perdebatan mengenai penggunaan ra'yu atau logika nalar kita, yang muncul kelompok Irak dan kelompok Madinah. Dengan demikian muncul bibit-bibit perbedaan metodologis yang lebih jelas disertai dengan perbedaan kelompok. Kelompok ini yaitu ahli hukum atau fuqaha, lebih jelas atau berdasarkan wilayah geografi dalam melakukan ijtihad sebagaimana generasi sahabat. Para ahli hukum generasi tabi'in juga menemukan langkah-langkah yang sama dengan dilakukannya para pendahulu mereka. Akan tetapi dalam pada itu, selain merujuk Al-Quran dan As-Sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum. Rujukan hukum ini yang baru yaitu ijtima as-solehah, ijtima alaihi al-Madinah, fatwa as-sabr qiyas yang telah dihasilkan oleh generasi sahabat. Masa tabi'in banyak melakukan istihbab dengan berbagai sudut pandang dan akhirnya juga mempengaruhi konsentrasi hukum dari suatu masalah. Contohnya, ulama fikih Irak lebih dikenal dengan penggunaan ar-ra'i dalam sebuah kasus yang diakui mereka ilatnya, sehingga dengan ilat ini mereka dapat menyamakan hukum kasus yang dihadapi dengan kasus yang sudah dinasnya. Adapun para ulama masih banyak menggunakan hadis-hadis Rasulullah SAW karena mereka dengan mudah melacak sunnah Rasulullah, karena mereka dengan mudah melacak hinakan hukum Rasulullah, mengistihbabkan hukum di kalangan ulama fikih. Akhirnya muncul 3 kelompok ulama, yaitu Madrasah al-Iraq, Madrasah al-Kufah, Madrasah al-Madinah. Sejarah perkembangan usul fiqh pada masa para imam mujtahid. Pada masa ini, masing-masing imam mazhab dalam merumuskan metode usul fiqh berbeda-beda karena wahyu dan sunnah Rasul yang berlaku dahulu. Dengan perkembangan persoalan hukum semakin berkembang, sehingga dalam mengistimbatkan hukum dari Al-Quran dan sunnah tidak sama. Pada akhirnya, dengan perkembangan pemikiran usul fiqh pada masa tabi'in memberikan dampak, yaitu dengan timbulnya 3 kelompok ulama tersebut di atas, maka muncullah para imam mujtahid, khususnya imam mazhab yang 4, yaitu yang pertama Imam Abu Hanifah 80-150 Hijriah atau 699-767 Masehi. Imam Abu Hanifah memiliki nama lengkap Nu'man bin Al-Sabit bin Zauti. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah.
Beliau hidup pada masa dinasti Umayyah selama 52 tahun dan di masa dinasti Abbasiyah selama 18 tahun. Metode beliau dalam berijtihad yaitu dengan mengemukakan urutan dalil dalam mengistimbatkan hukum yaitu dengan Al-Quran, Al-Sunnah, fatwa yang didasarkan atas kesepakatan para sahabat. Fatwa para tabi'in yang sejalan dengan pemikiran mereka, qiyas dan istihsan. Pada masa beliau, banyak dipengaruhi oleh kelompok madrasah Mekah dan kelompok madrasah Madinah, yaitu yang mengedepankan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan menggunakan ijtihad. Kelompok ini banyak tinggal di Hijaz dan Madinah. Selanjutnya dalam menetapkan keputusan hukum lebih banyak menggunakan sumber ra'yu atau ijtihad ketimbang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun banyak juga hadis yang digunakan. Kelompok ini lebih banyak mengambil tempat di wilayah Irak, khususnya Kufah dan Basrah. Oleh karena itu beliau disebut Ahlul Ar-Ra'i dengan banyak pengikutnya yang disebut ulama mazhab Hanafiyah. Beliau dalam menjelaskan permasalahan hukum berpijak pada pemahaman dasar yang terdiri dari 3 hal, yaitu Masail al-usul, yaitu Masail Zuhir al-riwayah adalah masalah-masalah hukum Islam yang terdapat pada zahir riwayah, yaitu suatu permasalahan yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dan para sahabatnya seperti Abu Yusuf, Muhammad Zuf, selain dari mereka yang pernah bertemu dan pada lingkup permasalahan yang diungkapkan oleh Abu Hanifah dan para sahabatnya atau sahabat Abu Yusuf dan Muhammad. Selain itu juga sebagai perkataan dari mereka seperti halnya konsensus yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Hasan, salah satu sahabat Imam Abu Hanifah, terhadap masalah-masalah usul yang terdapat pada 6 kitab yang telah diketahui dalam pemahaman seputar Zuhir al-riwayah. Kitab-kitab tersebut adalah Al-Mabsud, Al-Ziyadat, Al-Jami'ul Al-Shagir dan Al-Sa'ir Al-Shagir, Al-Jami'u Al-Kabir dan Al-Sa'iru Al-Kabir. Dari periwayatan tersebut bahwa mereka dapat dipercaya dan telah terkenal kemampuannya dalam memberikan jawaban permasalahan hukum dengan jalur periwayatan yang mutawatir. Al-Nawadir yaitu Masail Ghair. Zuhir al-riwayah adalah masalah yang telah diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah. Selain dari kitab yang 6 menurut Muhammad bin Hasan, yaitu terdapat pada kitab Al-Kisaniyat, Al-Haruniyat dan Al-Raqiyat. Dengan kata lain bahwa jalur periwayat tersebut tidak terdapat pada Zuhir al-riwayah yang kuat dan sahih. Al-Fatawa yaitu Al-Nawazil atau Al-Waqiat adalah masalah-masalah yang dihasilkan dari keputusan hukum para mujtahid dari kalangan sahabat. Saat itu Al-Mutakhirun atau mujtahid dari kalangan mazhab Hanafiyah yang belum pernah ditanyakan dan tidak terdapat riwayat di dalamnya pada masa mujtahid yang terdahulu, Al-Mutaqaddimin. Pada akhirnya mazhab Hanafiyah menurut Ibnu Nadim telah menyusun kitab ilmu usul fikih, yaitu ditulis oleh Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, akan tetapi kitab itu tidak sampai kepada kita. Imam Malik 93 sampai 179 Hijriah atau 712 sampai 795 Masehi. Imam Malik mempunyai nama lengkap adalah Malik bin Anas. Beliau adalah hasil tempaan dari Madrasah Madinah dan Mekah. Ini muncul seorang mujtahid besar ahli hadis yaitu Malik bin Anas yang kemudian diikuti oleh kelompok besar yang disebut mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah. Dengan dasar pemikiran dari mazhab Malikiyah adalah berdasarkan pada ketentuan adilat al-syar'iyyah dengan menggunakan 2 metode, yaitu berdasarkan pada kitab Al-Muwatta dan berdasarkan ijtihad para sahabat dari kalangan mazhab Malikiyah dalam persoalan-persoalan yang berbeda. Sebagaimana yang dilakukan oleh para murid Imam Malik di Hijaz, Afrika Utara, Andalusi, mereka semua melestarikan pendapat Imam Malik melalui penyebaran ajaran Islam melalui hasil ijtihad Imam Malik dari fatwa-fatwa beliau secara tematik. Imam Al-Syafi'i 150 sampai 204 Hijriah atau 767 sampai 820 Masehi. Imam Al-Syafi'i beliau mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Mazhab beliau timbul sekitar abad 2 Hijriah dengan membawa perubahan yang signifikan, yaitu dengan metode-metode ijtihadnya, dan sekaligus pertama kali Imam Al-Syafi'i membukukan ilmu usul fiqh
yang dibarengi dengan dalil-dalilnya, yaitu kitab Al-Risalah. Kitab ini berisi kaidah-kaidah usul yang telah diterapkan oleh para sahabat, tabi'in, dan imam-imam madhab sebelumnya. Beliau menyusun kitab ini dalam rangka mencari titik temu atau mengkompromikan permasalahan hukum yang diperdebatkan antara ahlu al-hadis yang bermarkas di Madinah dengan ahlu al-ra'yu yang bermarkas di Irak. Beliau berusaha memperlihatkan pendapat yang sahih dan pendapat yang tidak sahih. Setelah melakukan berbagai analisis dari pandangan kedua aliran tersebut, pada perkembangannya, kitab Al-Risalah menjadi pembahasan yang luas oleh para ulama usul fikih, di antaranya dalam bentuk syarah penjelasan kitab secara mendalam yang dikemukakan Imam Al-Syafi'i dalam kitabnya dengan melakukan pembahasan secara analisis terhadap pendapat dan teori Imam Al-Syafi'i, yaitu dengan menggunakan aspek-aspek kekuatan dan kelemahan teori Imam Al-Syafi'i, dan terkadang mengemukakan pendapat yang berlawanan dengan pendapat Imam Syafi'i. Misalnya ulama usul dari kalangan Hanafi yang mengakui teori-teori usul fikih Imam Al-Syafi'i, tetapi mereka mendapatkan metode atau teori lain, yaitu istihsan dan urf. Madhab Al-Syafi'i membagi al-aqwal dan al-qaulain. Menurut Imam Al-Syafi'i terbagi dua, yaitu al-qaul al-qadim, yaitu perkataan Imam Al-Syafi'i pada waktu beliau berada di Irak sebelum pindah ke Mesir, baik dalam bentuk karangan maupun fatwa. Al-qaul al-jadid, yaitu perkataan Imam Al-Syafi'i pada waktu beliau berada di Mesir, baik dalam bentuk karangan maupun fatwa. Imam Hambali 164 sampai 241 Hijriah atau 780 sampai 855 Masehi. Imam Hambali mempunyai nama lengkap Ahmad bin Hambal. Dari konsep pemikiran usul fikih, Imam Hambali tidak menyusun kitab yang berdiri sendiri, akan tetapi berdasarkan pada fatwa, jawaban hukum, komentar, dan tindakan dari para imam madhab sebelumnya. Selanjutnya, para ahli hukum Islam dari madhab Hambali dengan amal yang mulia yang mendatangkan manfaat dari perspektif periwayatan Imam Ahmad bin Hambal yang mempunyai bimmah, kemauan dan kemampuan yang luar biasa, kemudian mengambil keputusan hukum yang lebih unggul antara periwayatan yang berbeda yang kemudian dianalisa dari periwayatan tersebut. Dan para ulama usul mazhab Hambali menyusun antara perkataan-perkataan yang berbeda dari perspektif kualitas kekuatan hukumnya, yang kemudian menerapkan ketentuan-ketentuan umum untuk mentarjih persoalan furu'. Selanjutnya ulama mazhab Hambali membagi fatwa kepada 3 bagian, yaitu 1. Al-riwayat, yaitu perkataan yang didasarkan kepada Imam Ahmad bin Hambal, baik yang telah disepakati atau yang masih diperselisihkan. Selagi perkataan yang disandarkan kepadanya, maka hukum tersebut sharib. 2. Al-tambihat, yaitu perkataan yang tidak disandarkan pada Imam Ahmad bin Hambal oleh ungkapan yang sharib yang menunjukkan atas ungkapan itu. Yang ketiga, al-aujuh, yaitu al-aqwal al-ashab dan analisanya, sebagaimana keterangan menjelaskan istilah-istilah al-wujud oleh al-Mardawi, istilah mandub oleh Ibnu Hamid. Siapakah tokoh yang disepakati oleh para ulama sebagai peletak dasar ilmu fikih? Menurut Muhammad Al-Khudoribek bahwa yang pertama kali membukukan kaidah-kaidah ilmu usul fikih adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Muhammad Al-Khudoribek 1409 Hijriah 1988 Masehi. Hal ini juga dinyatakan oleh Dr. Muhammad bin Ahmad Taqiyah dengan menegaskan kembali bahwa ilmu tersebut termaktub dalam Risalah Al-Usuliyah yang di dalamnya diterangkan tentang Al-Quran dan hukum yang berkaitan dengannya. Penjelasan hadis terhadap Al-Quran, ijma', qiyas, nasih dan mansuh, amr, nahi, ijtihad dengan khabar al-wahid, dan membahas tentang landasan pembentukan hukum dan uslub-uslubnya. Muhammad bin Ahmad Taqiyah 1421 Hijriah atau 2000 Masehi. Dikemukakan pula oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaili bahwa himpunan usul fikih
Dalam risalah tersebut adalah lembaran-lembaran surat yang ditulisnya kepada Abdurrahman bin Mahdi. Dan inilah awal dari perkembangan usul fikih sebagai satu disiplin ilmu. Abdul Wahab Khalaf mengemukakan orang yang mula-mula mengumpulkan yang bercerai-berai ini, kaidah-kaidah yang berbeda antara para ulama dalam membahas dalil-dalil syar'i menjadi satu himpunan tersendiri ialah Al-Imam Abu Yusuf, sahabat Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al-Nadim di dalam kitabnya Al-Fahrasat, tapi apa yang ditulisnya tidak sampai kepada kita. Dan yang pertama membukukan kaidah-kaidah ini dan pembahasannya dikumpulkan secara tertib menjadi susunan yang kuat. Tiap-tiap dalil yang dikemukakannya itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dalam bentuk penyelidikan. Ialah Al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, wafat pada tahun 204 Hijriah. Ia menulis risalah yang bersangkut paut dengan ilmu usul ini, diriwayatkan oleh sahabatnya sendiri Al-Rabi Al-Muradi. Menurutnya, yang mula-mula menyusun ilmu ini dan sampai kepada kita ialah Imam Syafi'i, dan ulama-ulama lainnya mengikuti jalan yang ditempuhnya. Imam Syafi'i telah memperoleh peninggalan hukum-hukum fikih yang diwariskan oleh sahabat, tabi'in, dan para imam yang telah mendahuluinya.